Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang keturunan imigran dari Yaman, dari keluarga Ba'alawi Yaman, disenggol sedikit, merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Rasanya mau kiamat bumi ini. Semua tokoh bicara, dari gedung MPR, gubernurnya, tokoh-tokoh NU-nya bahkan. Tapi ketika bangsa dan negaranya sendiri dihinakan martabatnya, ketika tokoh-tokoh bangsa sendiri diinjak-injak oleh keluarga keturunan Ba'alawi dari Yaman ini, tidak seheboh itu. Surat Undangan Tabayun dan Diskusi Kebangsaan dan Keamanan Negara. Kepada yang terhormat, Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal Kiai Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanuar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung, berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Ba'alwisasi Yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita hurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan, dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 April 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Fuad Pleret, Rifki Zulkarnain.
Seorang keturunan imigran dari Yaman, dari keluarga Ba'alawi Yaman, disenggol sedikit, merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Rasanya mau kiamat bumi ini. Semua tokoh bicara, dari gedung MPR, gubernurnya, tokoh-tokoh NU-nya bahkan ngomong semua, tangkap Fuad Pleret. Tapi ketika bangsa dan negaranya sendiri dihinakan martabatnya, ketika tokoh-tokoh bangsa sendiri diinjak-injak oleh keluarga keturunan Ba'alawi dari Yaman ini, tidak seheboh itu. Tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada yang demo. Beribu-ribu turun jalan minta ditangkapin tuh keluarga keturunan dari Yaman. Dari Ba'alawi Yaman itu. Ketika Merah Putih diklaim katanya ciptaannya keturunan orang Yaman. Ketika pahlawan-pahlawan kita katanya keturunan Ba'alawi Yaman. Ketika hari kemerdekaan kita katanya yang memutuskan, yang menentukan keturunan Ba'alawi Yaman. Makam-makam leluhur kita katanya makam-makam keturunan orang Yaman. Semuanya bungkam. Mau membantah bahwa kalian yang keturunan Inlander, termasuk aparat-aparatnya, mendiamkan ini. Ketika bangsa ini, negara ini diklaim katanya ini negara milik Tarim, milik Wali Yaman. Tidak ada yang demo, tidak ada yang ribut. Ketika presiden kita dihina-hinakan, dianjing-anjingkan, tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang demo, tidak ada yang marah. Ketika Gus Dur dibuta-butakan oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, tidak ada yang marah. Bahkan pasukan elit Nahdlatul Ulama, Banser yang katanya punya 7 juta, nggak ada yang marah. Tapi ketika keturunan Yaman itu dihinakan, ikut-ikutan membela di sana, Anda masih belum mau dikatakan keturunan Inlander. Faktanya begitu. Ketika presiden kita, Bapak Proklamator kita, dihina-hinakan, direndahkan oleh keturunan Ba'alawi Yaman ini, ada yang marah? Siapa yang marah? Ketika Kiai Said Agil, Ketua Umum PBNU, dihinakan oleh mereka, kenapa nggak marah? Kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo? Ketika Gus Dur dibuta-butakan, buta mata buta hati oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo kalian? Ketika Hasyim Asy'ari, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama yang sangat dihormati, jauh lebih dihormati daripada keturunan Ba'alawi Yaman, dihina-hinakan, dilecehkan oleh keturunan Ba'alawi juga. Mana? Kalian marah? Kalian ribut? Kalian demo? Keturunan Inlander sampean memang. Keturunan pengkhianat sampean memang itu. Negara ini dilecehkan, diinjak-injak harkat martabatnya oleh keturunan klan Ba'alawi dari bangsa asing Yaman itu. Kalian pada diem saja. Satu orang keturunan Ba'alawi dari Yaman disenggol, kalian marahnya kayak mau kiamat. Apa-apaan men? Silakan renungan. Kalian keturunan pejuang, keturunan bangsa Nusantara, keturunan tokoh-tokoh Nusantara, atau keturunan pengkhianat Inlander di Nusantara ini. Ketika sejarah bangsa ini diobok-obok oleh mereka, sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan oleh mereka, pahlawan-pahlawan kita diklaim, makam-makamnya dipalsu, katakan sebagai keturunan Yaman. Mana suaranya gak ada yang ribut sampean? Apakah semua itu masih dianggap tidak lebih mulia dibanding seorang keturunan Ba'alawi dari Yaman? Apakah kalian anggap keturunan Ba'alawi Yaman itu kamu anggap lebih mulia dibanding seluruh aset berharga di Nusantara ini, termasuk pejuang-pejuangnya, sejarah-sejarahnya? Kalian tidak anggap itu mulia, kalian tidak anggap itu lebih berharga.
Kalian tidak anggap lebih berharga merah putih dibanding keturunan Pahlawi dari Yaman ini yang dulu menjadi antek penjajah Belanda? Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan sudah sadarlah kalian. 350 tahun kita dijajah karena mental inlander. Mental nyembah-nyembah muluk-muluk terhadap keturunan bangsa asing. Apakah mau dilanjutkan? Apakah mau diteruskan? Apakah 350 tahun tidak cukup bagi kita menjadi pelajaran? Bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang. 3,5 abad kita menjadi inlander. Sudahi, cukupi. Harkat dan martabat bangsa kita wajib kita bela sampai manapun, sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang boleh siapapun, apalagi keturunan bangsa asing termasuk dari Yaman, menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini, menginjak-injak tokoh-tokoh bangsa ini. Tidak bisa dibiarkan. Saatnya dihentikan. Kebangkitan Nusantara menyambut kita. Harkat dan martabat merah putih bangsa ini, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan kita yang membelanya? Jangan biarkan siapapun mengobok-obok, merusak kewibawaan citra bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, keturunan leluhur dan raja-raja besar di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.